Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rehan Arifana Ramadan. Saya merupakan seorang mahasiswa aktif semester 3 dari program studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri, lalu ada berapa saja tahapan revolusi industri, dan apa saja ciri dari setiap tahapannya. Lalu yang terakhir, kenapa revolusi industri 4.0 itu disebut sebagai revolusi industri 4.0. Mungkin begitu ya. Langsung masuk ke penjelasan. Apa sih revolusi industri gitu ya. Ini sebuah frasa atau sebuah kalimat yang sudah familiar di kita-kita. Revolusi itu kan berarti perubahan yang terjadi secara signifikan atau secara cepat. Kan ada revolusi atau evolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang terjadi secara bertahap. Jadi ada step by stepnya gitu. Sementara revolusi ini suatu perubahan yang terjadi secara pesat gitu ya. Ya mungkin begitu. Nah, kalau digabung menjadi revolusi industri, yaitu perubahan yang sangat signifikan atau secara pesat di bidang industri gitu ya teman-teman. Lanjut ke ada berapa tahapan sih sebenarnya revolusi industri. Oke, dari per detik ini revolusi industri itu sudah terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama itu revolusi industri 1.0, di mana revolusi industri 1.0 ini terjadi di abad 18. Ya, akhir abad 18 hingga awal abad 19. Ya, betul segitu. Dimana revolusi industri 1.0 itu ditandai atau ciri khasnya itu adalah penemuan mesin uap. Dimana dengan ditemukannya mesin uap, hal tersebut merubah tatanan sosial dan industri di masyarakat gitu. Yang awalnya masyarakat bekerja atau berproduksi menggunakan tenaga manusia atau hewan, beralih menjadi ke mesin gitu, tenaga mesin. Lalu lanjut ke revolusi 2.0, di mana revolusi 2.0 itu terjadi di akhir abad 19 sampai ke awal abad 20, di mana revolusi 2.0 ini ditandai atau cirinya itu ditandai dengan penemuan listrik yang memungkinkan adanya produksi massal dan pabrik yang lebih efisien. Lalu juga di revolusi industri 2.0 itu teknologi komunikasi seperti telepon dan telegraf itu sudah mulai berkembang di revolusi 2.0 gitu. Di revolusi 2.0 ini lebih maju dari revolusi 1.0 tentunya. Lalu lanjut ke revolusi industri 3.0, di mana revolusi industri 3.0 ini terjadi di pertengahan abad 20, di mana di revolusi industri 3.0 ini terjadi atau ditandai dengan adanya otomatisasi produksi dengan penggunaan komputer dan elektronik. Jadi di 3.0 ini sudah mulai menggunakan sistem robotik, di mana mesin itu kalau di revolusi industri 2.0 kan baru penemuan mesinnya, tapi yang mengendalikan itu masih manusia. Nah, sementara di revolusi industri 3.0 ini semua mesin itu bisa diotomatisasi gitu. Lalu penggunaan robotika dan teknologi otomatisasi itu sangat gencar di revolusi industri 3.0. Nah, lanjut ke revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri kenapa revolusi industri 4.0 itu disebut sebagai revolusi industri 4.0? Sebenarnya cara simpelnya sih karena terjadi revolusi yang keempat gitu. Ya, begitu. Nah, revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya AI, dimana
seperti integrasi teknologi digital, lalu IoT, big data, dan otomatisasi makin maju di revolusi industri 4.0 ke dalam semua aspek produksi. Lalu juga transformasi manual ke sistem yang lebih cerdas atau terkoneksi menggunakan cyber physical system. Jadi di revolusi industri 4.0 ini lebih canggih lagi lebih cerdas lagi dari revolusi industri 3.0. Mungkin begitu saja penjelasan singkat dari saya sendiri, karena keterbatasannya waktu. Mungkin mohon maaf jikalau penjelasan saya masih belibet atau masih ada salah-salahnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyo.